Oke, kembali lagi bersama saya Ilham Rijapi di podcast Setisnu Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa Nahdlatul Ulama Pecinta Alam ini atau disingkat Sanupala. Pada hari ini juga kita harus membongkar ini di Sanupala ini bagaimana keseruannya dia naik gunung, naik tebing gitu kan. Ya, kita tanyakan aja langsung kepada narasumber kita. Bagaimana oh iya, belum kenalan ternyata. Kita kenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Kakak Adit selaku Ketua Umum Sanupala. Juga ada Kakak Irfan sebagai pengurus dari Sanupala itu sendiri. Gitu. Jadi kira-kira Kak Adit ini bagaimana mahasiswa Setisnu ini berkecimpung di dunia pecinta alam ini? Bagaimana kita menarik perhatian dari mahasiswa untuk bergabung kepada UKM Sanupala? Juga apa sih sebenarnya Sanupala itu? Nah, fungsinya di mana sih? Gitu. Mungkin itu Kak Adit. Coba dijawab lah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ini. Oke, terima kasih Pres Ilham yang telah mengundang kita dari KM Sanupala. Saya di sini nggak sendiri ya kawan-kawan. Di sini saya bersama Bung Bogo. Nih sebelum itu kita kalau di Sanupala itu ada nama lapangan. Oh iya, betul. Ya, jadi kalau misalkan manggil kita dimanapun mungkin yang udah tahu nama lapangan pakai nama lapangan. Nama lapangan gua Pehoy dan nama lapangan gua itu biasa dipanggil Bang Box atau Bang Bogo. Bang Bogo. Wah, menarik ini Sanupala sendiri. Iya memang. Dengar-dengar dari mahasiswa pecinta alam yang lain juga gitu. Mereka punya nama tersendiri. Katanya sih diberikan pada saat mereka melaksanakan pendidikan dasar. Betul nggak itu? Betul. Ya. Dan nama lapangan ini juga katanya berdasarkan kebiasaan mereka pas di klasar tersebut. Betul. Jadi timbulnya nama lapangan itu atau nama rimba itu karakter mereka pada saat mereka melakukan pendidikan dasar yang sudah kita lakukan. Itulah timbul di mana mereka dapat nama lapangan atau nama rimba. Seperti saya itu Bang Bok atau Bang Bogo. Nah, kalau boleh tahu pasti pemberian nama lapangan tersebut juga ada maknanya ya kan? Nah, teman-teman yang di sini nantinya viewers atau penonton setia kita di sini boleh mengetahui nggak sih arti dari nama lapangan tersebut? Oke, kalau persoalan nama lapangan ya makna dan segala macamnya mungkin akan lebih menarik lagi nanti kita ngobrol di secret aja. Betul. Kalian ngopi-ngopi santai di secret Sanupala. Siapa tahu kan mahasiswa Setisnu Nusantara khususnya ada ketertarikan lagi buat masuk UKM karena salah satu UKM tertua di Setisnu ini adalah UKM Sanupala. Kebetulan Sanupala ini dibentuk itu dipelopori oleh 3 orang, ada Bang Jampang, Bang Fajar, sama Bang Alif. Betul. Dan sekilas histori aja yang memperkenalkan UKM Sanupala. Karena tadi dibilang UKM tertua emang begitu nyatanya karena Sanupala itu dibentuk pada tanggal 26 Oktober 2016 dan disahkan mendapatkan SK dari kampus itu tanggal 4 Februari tahun 2017. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sampai saat ini Sanupala masih bisa eksis di mapala-mapala khususnya di kampus. Ya. Kalau melihat dari yang disampaikan oleh Kakak Adit ini memang cukup lama proses Sanupala berdiri ini ya. Bang Pehoy. Oh, Bang Pehoy. Bang Pehoy. Kita pakai nama lapangan. Oke. Baik, Bang Pehoy. Gitu ya. Jadi gimana nih teman-teman anak Mapala ini Bang Pehoy? Keseruannya lah di dalam unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Oke.
mungkin kalau keseruan ya kita bisa katakan UKM Sanupala yang paling seru. Betul. Paling seru, paling seru. Benar. Betul. Gimana serunya itu? Dibilang paling seru karena kita UKM, unit kegiatan mahasiswa, yaitu yang ada di mahasiswa, di dalam, di internal. Betul. Tapi kita berkegiatan di luar. Oh iya, Mapala memang biasanya itu berkegiatan di luar terus ya. Kita berkegiatan dengan alam bebas, Hmm. tapi mempunyai prosedur yang baik, mempunyai SOP yang sangat cukup baik, sehingga kita selamat gitu ketika kita berada di alam bebas. Mm-mm. Karena Mapala di Sanupala ini banyak divisinya, ada 3. Yang pertama itu lingkungan hidup, yang kedua rock climbing, dan yang ketiga gunung hutan. Wah, jadi Bang Bogo menyampaikan juga ternyata di UKM Sanupala sendiri mempunyai 3 divisi. Yang pertama ada lingkungan hidup, gunung hutan, juga rock climbing. Mungkin kan agak samar-samar juga nih Bang Bogo. Maksudnya rock climbing itu apa sih gitu kan? Lingkungan hidup itu apa? Dan gunung hutan itu apa? Dan kita ngapain ketika berada di dalam divisi tersebut gitu. Gimana Kakak Adit, Kakak Pehoy dengan Kakak Bogo di sini? Oke. Mungkin itu kan divisi ya. Divisi yang ada di Sanupala itu benar tadi ada 3. Yang pertama itu tadi lingkungan hidup, rock climbing, sama gunung hutan. Itu salah satu nanti buat kawan-kawan atau kalau di kita calon anggota ya. Kalau karena proses supaya menjadi anggota penuh seperti kita ini, kalau disingkatnya apa ini, lumayan panjang. Lumayan panjang kayak nunggu harapan dari dia. Anjay, nunggu harapan dari dia. Bahkan dia tidak akan pernah kembali. Ampun, Gitu ya. ampun. lumayan agak panjang, makanya yang pertama itu calon anggota. Nah, ada divisi ini, 3 divisi ini buat mewadahi nanti buat para anggota-anggota baru minat mereka masuk MAPA ini di mana. Tuh, misalkan ada calon anggota di Sanupala minat rock climbing, bisa dia punya basic misalkan panjat tebing, bisa masuk rock climbing, salah satu ketua divisinya ini Bang Bogo. Terus ada lagi lingkungan hidup, ya nggak beda jauh. Lingkungan hidup ya sekitar kita ya, hal-hal kecil dalam divisi lingkungan hidup itu. Yang pertama hal kecil ya bisa dibilang jaga kebersihan lah, buat diri kita maupun diri orang lain. Itu kan karena tempat yang nyaman itu bisa menghadirkan otak yang segar, pemikiran yang segar juga. Itu hal-hal kecilnya ya. Di sisi lain mungkin nanti kedepannya bisa di lingkungan hidup kayak mengamati isu-isu lingkungan, terus kerusakan lingkungan. Terus ada yang fokus untuk penanaman hidroponik, ada juga nanti yang berfokus ke pengolahan sampah. Itu untuk di gunung hutan mungkin. Nah, ini yang banyak ini di gunung hutan, di dalamnya itu ada nafdar. Apa tuh nafdar tuh? Nah, untuk nafdar itu navigasi darat. Oh, Banyak sekali lah di belajar peta gitu, kompas, lainnya. Iya, kayak hal-hal dasarnya belajar peta, kompas dan segala macamnya. Terus ada juga tadi survival. Iya, bagaimana kita, karena kita berkegiatan di luar ya, di outdoor, terutama di gunung bisa dikatakan Hutan rimba. Iya, di hutan rimba. Survival sangat penting bertahan hidup di alam bebas gitu. Pokoknya seru lah masuk Sanupala itu. Jadi memang mempunyai manfaat yang sangat besar juga ya, berpengaruh kepada masyarakat. Yang tadi dicontohkan bahwasanya di Sanupala tersebut ada divisi lingkungan hidup gitu kan. Terus juga di gunung hutannya bagaimana teman-teman nih ya di luaran sana yang hobinya mendaki gunung kan, agar tidak tersesat gitu. Kalau masuk Sanupala. Nah, agar tidak tersesat. Jadi memang ada edukasi ya, edukasi juga pembekalan materi-materi yang akan disebarluaskan kepada
calon anggota. Betul, sepakat. Nah, sama ini ya, apa namanya? Kalau bagi diri saya pribadi ya, untuk kan biasanya di luaran sana tuh kayak saya sering ngobrol sama maba-maba di Stisnu ya. Iya, betul. Gimana? Pengen naik gunung dan segala macam gitu kan. Kalau menurut saya naik gunung itu bagi diri saya pribadi, naik gunung dan sampai puncak itu bonus. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita naik dan turun dari gunung itu dengan selamat. Selamat, betul. Iya. Tuh, karena itu kan butuh pembekalan dan segala macam. Nah, di Seno Plateau diajarin persoalan seperti itu. Betul. Apalagi ya Kak Adit, sekarang itu banyak memang pendaki-pendaki FOMO teman-teman. Waduh. Jadi dia hanya mengikuti tren di TikTok maupun di Instagram, dia tertarik untuk naik gunung gitu kan. Tapi mereka tidak mempunyai dasar sama sekali, dan pada akhirnya kan mereka banyak tuh berita-berita di Montenisia gitu ya kan, yang pada tersesat terus di di rescue, ditolongin. Kan itu nantinya akan menjadi suatu permasalahan di mana ya tadi kayak tersesat di gunung, kelaparan di gunung, apalagi hipotermia. Nah, di sana Pala sendiri memang kan tadi dibekali kan kayak hipotermia, bagaimana pengobatannya, langkah selanjutnya gimana gitu. Gimana Kakak Adit nih untuk menanggapi hal tersebut, pendaki-pendaki FOMO ini? Ya. Karena mungkin sekarang banyak ya, mungkin juga marak di sosial media, lihat apalagi di TikTok ya banyak. Iya, banyak Ya, betul. Yang diliatin di TikTok itu kan keindahannya ya pas sampai puncak. Iya. Ya kan? Mungkin bagi anak-anak yang baru main TikTok dan ada keinginan hasrat pengen naik gunung, buset, enak nih naik gunung, enggak banget, bagus semuanya. Cuman kan di sisi lain ada memang perjalanan yang memang nantinya ada hujan dan segala macam, nanti kita misalkan bawa logistik kurang, terus bagaimana kita mengatasi kelaparan itu dengan logistik yang memang seadanya, gitu. Karena kalau pandangan saya persoalan pendaki-pendaki yang tadi dibilang Pres Ilham FOMO ini, cari dulu lah ilmunya, itu kan bekali dulu, karena kita kan di alam punya hukumnya sendiri. Itu enggak sekonyong-konyong kita pengen naik gunung, bawa nasi, bawa apa, dari rumah langsung berangkat. Ya mungkin saya harap sih takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Kalau pandangan saya ya bekali dulu lah, setidaknya dengan supaya cara kita selamat naik gunung sampai turun gunung gitu. Betul. Ya gitu Kakak Adit, Kakak Pehoy gitu. Ya ada kekhawatiran tersendiri nih untuk pendaki-pendaki di luar sana gitu kan, jangan sampai mereka tersesat. Dan memang ada yang fokus dalam wadah tersebut. Salah satunya adalah mahasiswa pecinta alam. Ya, Nah, dengar-dengar nih Mapala juga ya, lahirnya Mapala itu di UI, bener apa enggak tuh? iya betul. Di UI itu Mapala pertama itu lahir itu di Universitas Indonesia di UI. Salah satunya itu pendirinya itu Sohoki. Saya baca-baca di artikel, didirikannya itu tanggal 12 Desember 1964 di Universitas Indonesia. Itu ada beberapa nama sebelum disahkan menjadi Mapala UI, cuman saya lupa lagi. Saya sendiri agak penasaran nih, Kak Pehoy. Lahirnya Mapala di ruang lingkup kampus itu sebenarnya untuk apa sih gitu? Kalau saya berkesempatan waktu itu ngobrol sama senior, salah satunya Bang Alif, saya sempat menanyakan persoalan, abang kenapa ngadirin Sanopala gitu kan? Iya. gitu kita ngobrol. Iya, karena Bang Alif kan punya kafe sekarang, dia kita lagi main di sono, abang kenapa ngedirin Sanopala gitu kan? Dia jawab, gua iseng, dia iseng, nah, gitu. Dia juga sempat kaget, set, gua nggak nyangka katanya organisasi yang gua diriin dulu di kampus sampai saat ini bisa bertahan. Mungkin awalnya dari keisengan senior, karena saya dapat jawaban dari senior kayak gitu iseng, cuman ya sisanya untuk mewadahi teman-teman mahasiswa Stisnu yang memang berminat atau suka yang mendaki gunung, ya kita wadahilah
dengan organisasi Sanupala. Karena itu tadi ya, ternyata memang banyak banget manfaat masuk di Mapala itu sendiri. Cuma itu kan lahirnya Sanupala ya. Iya. Tapi kalau lahirnya Mapala di UI sendiri itu bagaimana? Mungkin Kakak Peho atau Kakak Bogo ini mengetahui dalam bukunya Sogi mungkin atau apa gitu. Ya. Diceritakan secara singkat lah lahirnya Mapala itu. Iya, mohon maaf kalau salah koreksi ya. Saya sempat baca kemarin karena alhamdulillah di Sanu kemarin lagi rutin-rutinnya nih upgrading calon anggota ya, Betul itu. Widih. Ya karena mau diklaser juga lagi-lagi pembekalan buat mereka. Persoalan kenapa ada Mapala di UI ya. Pas saya baca ternyata pada saat itu kan ada pembekuan organisasi Ormawa tuh di eranya Soeharto. Terus Gi juga yang saya baca merasa muak dengan ormawa-ormawa yang memang terlalu bermain politik lah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau salah mohon maaf dikoreksi. Nah, membentuklah organisasi Mapala ini tuh yang memang independen, enggak mungkin untuk sekali mengkritis pemerintah, cuman tidak berfokus untuk hal itu. Tuh, lagi-lagi untuk mewadahi kawan-kawan pada saat itu untuk yang memang suka naik gunung tuh, dan segala macamnya dibentuklah Mapala. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Iya. Dan keseruannya sih bagaimana gitu ketika kita masuk dalam wadah ini nih, wadah mahasiswa pecinta alam. Mungkin diceritakan pada Kakak Beho yang tadi bahwa saya ketua divisi rock climbing. Kita bahas ini. Kayaknya asik nih, panjat-panjat tebing gitu kan, sama-sama kayak panjat impian gitu. Panjat cita-cita gitu. Gimana coba? Kalau di Sanu ini bapaknya rock climbing. Bapaknya Bapak rock climbing. Dibilang bapak rock climbing. Sedikit keseruan sih, bukan sedikit sih. Memang banyak. Selama saya menjabat di Sanupala sebagai divisi rock climbing itu seru sekali. Kita latihan panjat tebing yang benar-benar asli tebingnya dengan peralatan yang safety. Ya, tentu itu harus safety. Kita belajar di Sanupala itu mengenal kegiatan panjat tebing. Tebing Ciampea itu saya pernah naik dan latihan waktu itu bersama anak-anak Mapala lain juga. Ada Mapala MBA dan Matapala, itu Mapala Tangerang. Itu seru sekali. Kita di sana belajar kekuatan tangan dan kaki. Terus kita belajar otak, kita harus melewati jalur mana. Dan pada saat itu Gimana? saya naik lalu saya jatuh di ketinggian dengan 12 meter. Waduh, berarti tinggi ya tebing Ciampea itu? Tinggi, tebing Ciampea itu hampir 30 meter. 30 meter. Iya. Saya jatuh di ketinggian 12 meter. Tapi alhamdulillah saya masih selamat. Karena ya kita menggunakan alat-alat safety. Oh iya benar. Itulah kenapa di Sanupala atau di Mapala diajarkan SOP yang sangat baik. Itu seru, itu pengalaman buat saya. Iya. Karena saya percaya sama alat saya nih. Ini udah safety, udah bener, tapi dengan kekuatan tangan saya tidak bisa mencengkram. Akhirnya saya jatuh dalam ketinggian 12 meter. Saya panik gitu. Tapi memang divisi rock climbing ini adalah divisi olahraga ya. Fokus pada bakat mungkin ya. Iya, Bisa betul. dibilang fokus pada bakat dari calon anggota atau anggotanya. Iya. Ya dimana difokuskan untuk biasanya ada tuh lomba panjat tebing. Ya, memang kita di divisi rock climbing juga, atau biasanya olahraga itu ada yang namanya FTI. FTI. Iya, Federasi Tebing Panjat Indonesia. Kita yang mempunyai cikal bakat dalam memanjat rock climbing itu kita bisa salurkan ilmu kita ke atlet-atlet.
Oh iya, ada atlet-atlet ya. Iya, kita bisa mendaftarkan, kita bisa mencalonkan sebagai atlet panjat tebing. Sekarang udah banyak di Indonesia ataupun di Tangerang itu atlet-atlet dari Mapala. Betul, betul. Dan saya pun pernah mengikuti lomba mewakili Sanupala di Unisba Bekasi, tapak kiri, Mapala tapak kiri. Tapi saya belum dikasih keberuntungan untuk menjadi juara. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kan memang Itu sekedar pengalaman saya. ya betul. Harus dicoba memang. Benar, memang harus dicoba. Harus dicoba. Kali aja gitu kan beruntung dapat juara satu Iya, terakhir amin. ya kan. Bisa mengangkat nama. Ya, mengangkat nama kampus kita sendiri. Betul. Betul. Saya sih inginnya di Sanupala ini atau di Wisnu itu mengadakan lah agar Oh, anak-anak Sanupala ini bisa berlatihan dengan giat, melatih divisinya, karena kan kita tidak tahu kemampuan mereka. benar-benar. Jadi ada harapan tersendiri Betul, dari betul. Sanupala. Iya, betul. Ingin mengadakan di kampus Setisnu itu ada wall climbingnya. Iya. Jadi memang kemarin tuh sempat ada yang cerita bahwa saya Sanupala ini kalau latihan di Unis mulu gitu kan, di Mapala Benteng Alam. Karena salah satu di Tangerang itu yang mempunyai wall adalah Mapala Benteng Alam. Betul. Di Unis, kampus Betul, Unis. iya. Jadi kita nebeng lagi gitu kan. Kita kalau latihan ya memang kesana, gabung sama anak Mapala lain, kita silaturahmi, kita cari relasi sama anak-anak Mapala. Karena di Unis memang sudah mumpuni kegiatan-kegiatan rock climbing. Di sentral juga di Unis. Oh iya Ya, ya itulah ya harapan dari Sanupala tuh ya. Betul sekali. Kita pengen banget tuh mempunyai warga, mudah-mudahan setahun ke depan lah kita Ya beberapa tahun ke depan Ya. gitu kan. mudah-mudahan kita dapat itu. Dan itu juga tuh salah satu ada pertanyaannya memang sedikit menyentuh